Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar antum sekalian? Asallahu ayaj'alana minas su'adai, minas solihin, minal atqiyai, minal muta'allimin, minal mukhlasin. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang soleh, yang disehatkan zahirnya, disehatkan batinnya. Kemudian kita pun dijadikan hamba-hamba Allah, para pencinta ilmu yang senantiasa diikhlaskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taib ikhwafillah rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu ilmu yang ada dalam disiplin ilmu Islam, yakni ilmu bahasa Arab. Insyaallah untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab melalui metode tikror wa tadrib. Nah, sekarang kita akan masuk kepada tikror wa tadrib jilid 2. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab pertama, yaitu mempelajari tentang isim ma'rifat dan isim nakirah secara sederhana. Ikhwafillah rahimakumullah, di pertemuan yang kemarin di kelas 10 khususnya, atau di tikror wa tadrib jilid yang pertama, kita belajar mengenai jenis-jenis isim atau jenis-jenis ismun ditinjau dari dua sisi, yakni min nahiyatil jinsi wa min nahiyatil adad, dari segi jenis dan dari segi bilangan. Dari segi jenis ada isim mudzakkar, ada isim muannas, dan dari segi bilangan ada isim mufrad, isim mutsanna, dan isim jamak. Di kesempatan kali ini di tikror wa tadrib yang kedua, kita akan mempelajari isim dari sisi makna. Jadi kalau kemarin belajar isim ditinjau dari segi jenis, isim ditinjau dari segi bilangan, nah sekarang isim ditinjau dari segi makna. Isim ditinjau dari segi makna nanti kurang lebih akan ada dua. Yang pertama adalah isim ma'rifat, yang kedua adalah isim nakirah. Ikhwafillah rahimakumullah, apa itu isim ma'rifat, apa itu isim nakirah? Secara garis besar, secara pengetahuan awal, isim ma'rifat artinya adalah isim atau kata benda yang tertentu. Kalau nakirah itu yang tidak tertentu. Contoh, misalnya ketika ada seseorang yang berkata, "Nak, tolong belikan ibu penyedap rasa." Nah, ketika berbicara penyedap rasa itu masih umum. Kan kita nggak tahu tuh penyedap rasanya apakah Masako, penyedap rasanya apakah Sasa, penyedap rasanya apakah Royco. Nah, jadi ketika berbicara beliin ibu penyedap rasa, nah itu masih berbentuknya umum, ya. Nah, maka ini disebutnya isim nakiro. Penyedap rasa itu disebutnya isim nakiro. Tapi kalau misalnya sudah khusus, misalnya sang ibu berkata kepada anaknya, "Nak, tolong belikan ibu Royco." Nah, maka Royco itu kan sudah khusus, sudah merek tertentu, sudah barang tertentu. Nah, maka ini disebutnya Royco itu isim ma'rifat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, contohnya ada book, ada the book. Nah, apa perbedaannya? Kalau book itu kan buku secara umum, bisa buku apa saja. Kalau sudah pakai imbuhan atau awal kata the, jadi the book, nah maka itu sudah menentukan makna secara khusus. Nah, ini kurang lebih. Kalau yang disebut dengan ma'rifat sudah khusus, kalau disebut nakiroh itu masih umum, belum khusus. Nah, kita akan masuk sedikit kepada pengertian isim ma'rifat dalam bahasa Arab. Kalau kita melihat, ikhwafillah rahimakumullah, apa itu ismul ma'rifah, isim ma'rifat? Yani al-ma'rifatu hiyallati dalat 'ala syai'in muayyanin. Al-ma'rifatu isim ma'rifat, hiya adalah allati, yani suatu kata yang dalat itu menunjukkan ala kepada syai'in muayyanin, sesuatu yang telah khusus. Contoh, kalau yang menjadi contoh isim ma'rifat diantaranya nama orang. Ada di sini Ahmad, Zainab, atau kata tunjuk kamu, anta, hum, mereka. Nah, ini kan sudah khusus maksudnya. Ketika berkata kamu, sudah tentu itu kamu itu siapa.
Kalau misalnya berkata Ahmad, Ahmad itu sudah menunjukkan nama orang secara khusus. Atau misalnya kalau dalam kata ada Alkitab, nah itu sudah pakai imbuhan atau huruf alif lam di awalnya, itu sudah disebutnya ma'rifat. Alkitab, al-bait, al-masjid. Nah itu kurang lebih pengetahuan dasar tentang isim ma'rifat itu apa. Nah kalau kita melihat ada berapa sih isim ma'rifat, itu kurang lebih ada 7. Wal ma'arifu sab'atun, dan yang namanya isim ma'rifat itu kurang lebih ada 7. Yang pertama ad-dhamir, yang kedua wal alam dan alam, isim alam, wa ismul isyarah dan isim isyarah, wal ismul mausul dan isim mausul, wal mu'arifu bi alifi walami, dan nanti ada isim yang diawali oleh alif lam, wal mudhafu ila ma'rifah, kemudian perkara yang diidhofahkan atau disandarkan ke isim ma'rifat, wan nakiratul maksudah bin nida, dan isim nakiro yang al maksudah yang dimaksud dengan huruf nida. Huruf nida itu seperti ya, ada ya Ahmad, ya Fatimah, ya Zaid, ya Zainab. Nah itu kurang lebih mengenai 7 isim ma'rifat. Nah yang 7 itu apa sih maksudnya, bagaimana contoh-contohnya? Nah ikhwafillah rahimakumullah, tadi disampaikan bahwa isim ma'rifat itu ada 7 ya. 1 isim dhamir, yang kedua isim alam, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul, yang kelima isim yang diawali alif lam, yang keenam isim yang diidhofahkan kepada ma'rifat, yang ketujuh isim nakirah maksudah dengan nida. Nah apa saja contohnya? Kita lihat yang pertama. Yang pertama isim ma'rifat itu adalah isim dhamir. Apa itu isim dhamir? Kalau dalam bahasa Indonesia isim dhamir itu kata ganti. Seperti kata ganti itu kamu, kita, ya, saya, kalian, mereka, itu disebutnya kata ganti. Kalau dalam bahasa Arab kata ganti itu disebutnya kata dhamir. Apa saja itu? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ada 14 isim dhamir atau dalam tanda kurung kata ganti. Nah isim dhamir semua yang ke-14 ini disebutnya isim ma'rifat. Kemudian isim ma'rifat yang kedua adalah ismul alam. Apa itu ismul alam? Adalah nama nama sesuatu, nama benda, nama tempat, itu disebutnya isim alam. Tapi yang sudah khusus ya. Contoh nama orang, namanya Ahmad, Ali, ya, Muhammad, Salim, Zainab, Salma, atau Safria, Toha, atau misalnya nama kota Hadramaut, Bandung, atau misalnya nama makanan seperti tadi ya, Masako, Royko, Sasa, dan lain sebagainya. Nah itu disebutnya ismul alam. Kemudian yang ketiga adalah kata tunjuk, atau dalam bahasa Arab disebutnya ismul isyarah. Dalam bahasa Indonesia kata tunjuk itu ada yang dekat, ini, ada yang jauh, itu, di sini, di sana. Nah dalam bahasa Arab juga ada yang disebut dengan ismul isyarah. Apa itu ismul isyarah? Ismul isyarah adalah kata tunjuk. Apa saja contoh ismul isyarah dalam bahasa Arab? Contohnya hadza, hadani, haulai, hatani, hadhihi, hatani, haulai, dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika, huna, hunaka. Nah itu kurang lebih ismul isyarah dalam bahasa Arab. Contoh misalnya ini, nah, dalam bahasa Arab hadza. Kemudian itu dalam bahasa Arab dzalika. Nah itu nanti untuk isim mudzakkar. Nah untuk isim muannasnya misalnya ini hadhihi, atau ini itu tilka. Nah itu untuk kata tunjuk dekat, kata tunjuk jauh. Nah nanti insya Allah pembahasannya akan lebih lengkap nanti di latihan dan di bab-bab selanjutnya. Ini sebagai pengetahuan awal saja. Nah kemudian yang keempat ada yang disebut dengan isim mausul atau yang menyambungkan. Kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia disebutnya yang. Nah contoh dalam bahasa Arab isim mausul itu alladzi, alladani, alladzina, allati, allatani, allai. Ini disebutnya isim mausul. Kemudian yang kelima, isim yang diawali oleh alif lam. Nah isim yang diawali oleh alif lam ini disebutnya ma'rifah. Contoh al-ilmu, itu disebutnya isim ma'rifat.
Karena apa? Ada alif lamnya, al-ilmu. Kalau tanpa alif lam, ilmun. Nah, tanpa alif lamnya, ilmun, itu disebutnya isim nakirah. Tapi karena sudah diawali oleh alif lam, maka disebutnya isim ma'rifat. Al-ilmu, al-jahlu, as-sidqu, as-sadiqu, al-kadhibu, ad-dayyiqu, al-wasi'u, an-nadhifu, asy-syajaratu. Nah, kemudian kita masuk kepada yang keenam, yakni isim yang diidhofahkan. Isim yang diidhofahkan itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin prase ya. Seperti kitabu aliyin atau madrasatu zaidin atau kitabuhum babul masjid, ini prase. Jadi dua kata yang menjadi satu makna. Contoh bukunya Ali, kitabu aliyin, atau sekolahnya Zaid, madrasatu zaidin, atau kitabnya mereka, kitabuhum, atau pintu masjid, babul masjid, ini disebutnya idhofah. Kemudian yang terakhir, nakiroh maksudah bin nida. Yani isim nakiroh memang awalnya, tapi karena sebelumnya ada nida, kalau dalam bahasa Indonesia misalnya wahai gitunya, maka itu menjadi isim ma'rifat. Contohnya ya rajulu, ya tilmidhu. Nah, itu kurang lebih 7 isim ma'rifat. Ikhwa fillah rahimakumullah. Kita akan masuk kepada isim yang kedua, disebutnya isim nakiroh. Apa itu isim nakiroh? Isim nakiroh kalau dilihat dari pengertian bahasa Arabnya adalah an-nakiratu. Isim nakiroh hiyallati. Isim nakiroh adalah yang tadulu, kata yang menunjukkan ala kepada syai'in, sesuatu, ghairi muayyanin, yang belum tentu atau tidak tertentu. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau kita sudah berkata kita mau kemana, kita mau bertemu orang. Nah, siapa orangnya kan nggak tentu, itu disebutnya nakiroh. Tapi kalau kita sudah bicara, kita akan bertemu dengan Mas Ahmad, nah berarti sudah ma'rifat, sudah tertentu. Nah, apa saja sih isim-isim nakiroh? Pokoknya mah isim nakiroh itu bukan yang isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat ada berapa tadi? 7. Berarti selain yang 7 itu disebutnya apa? Isim nakiroh. Contoh, rata-rata kalau isim nakiroh itu akhirnya un. Kitabun, qalamun, muslimun, alimun, ustadun, madrasatun, ma'hadun. Nah, itu disebutnya isim nakiroh. Nah, catatannya, ikhwafillah rahimakumullah, isim nakiroh itu tidak diawali oleh alif lam. Ya, jadi kalau isim ma'rifat, jadi misalnya kita buku nih, bisa dima'rifatkan, bisa dinakirohkan. Kalau buku ingin dibuat isim ma'rifat, berarti tinggal pakai alif lam, al-kitabu. Kalau mau dibuat nakiroh, kitabun. Muslim, seorang muslim disebutnya kalau ma'rifat al-muslimu, kalau dinakirohkan muslimun. Kalau misalnya dua muslim laki-laki, bisa dima'rifatkan menjadi al-muslimani, atau bisa dinakirohkan menjadi muslimani. Nah, seperti itu ya khafillah rahimakumullah, kurang lebih pengantar mengenai isim ma'rifat dan isim nakiroh. Nah, nanti ada latihan yang harus dikerjakan. Yang pertama, yakni merubah dari isim nakiroh menjadi isim ma'rifat. Contoh dalam soal misalnya qalamun. Nah, qalamun ini kan isim nakiroh. Jadikanlah oleh antum isim ma'rifat. Contoh qalamun, tinggal ditambah saja awalnya alif lam, al-qalamu. Daftarun, tinggal tambah alif lam di depannya menjadi ad-daftaru. Dan catatan, kalau yang namanya isim ma'rifat itu belakangnya nggak boleh un, harus u. Contoh, jadi ada dua langkahnya. Qalamun, contoh qalamun, tinggal tambah alif lam, al-qola, belakangnya asalnya un menjadi u, tidak boleh un. Jadi qalamun berubah menjadi al-qolamu. Jadi beda awal dan beda akhirnya ya. Qalamun menjadi al-qolamu, daftarun menjadi ad-daftaru. Nah, kemudian ikhwafillah rahimakumullah, itu intinya. Jadi nanti tinggal ditambahkan alif lam di awal, kemudian harokat terakhirnya dirubah dari u, dari un menjadi u. Nah, kemudian di latihan yang kedua adalah merubah sebaliknya dari isim ma'rifat menjadi isim nakiroh. Contoh, ar-rajulu, itu isim ma'rifat, jadikan nakiroh, tinggal sebaliknya, hilangkan alif lamnya, kemudian u-nya ganti dengan un. Ar-rajulu berubah menjadi rajulun, al-mar'atu berubah menjadi mar'atun. Nah, kemudian masuk latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga adalah mengklasifikasikan apakah kata yang saya berikan,
kata yang ada dalam latihan itu masuknya ke ma'rifat atau nakiro. Contoh al-muslimu. Nah, di contoh soal al-muslimu itu kira-kira apa tuh? Ma'rifat atau nakiro? Ma'rifat, betul, ma'rifat. Alasannya kenapa? Karena diawali alif lam. Tadi disebutkan bahwa isim ma'rifat yang 7 diantaranya adalah kata yang diawali oleh alif lam. Kemudian yang kedua, alimun, contoh. Alimun itu ma'rifat nakiro. Betul, nakiro. Kenapa nakiro? Karena tidak termasuk kepada isim yang 7. Masuk kata isim isyarah bukan, isim domir bukan, diawali alif lam tidak. Maka dan yang 7 dilihat, oh bukan masuk yang 7, berarti isim nakiro. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, huwa. Huwa ini masuknya apa? Isim ma'rifat atau isim nakiro? Dilihat, oh huwa ini masuknya isim domir. Tadi yang di awal, huwa, huma, hum, ada huwa tuh. Oh berarti masuknya adalah isim domir, sehingga isim domir itu masuknya isim ma'rifat. Kemudian yang terakhir, ikhwafillah, silakan antum membuat contoh-contoh isim ma'rifat apa saja dan contoh-contoh isim nakiroh apa saja. Itu saja, semoga pertemuan ini kita berada dalam berkah Allah dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Silahkan dikerjakan latihannya. Insya Allah kalau kita mengerjakan latihannya dengan niat mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ilmu yang manfaat, yang berkah, semoga pelajaran ini membawa kita semakin cinta kepada Allah, semakin taat kepada Allah, mencintai Al-Quran, mencintai Sunnah Rasul, mencintai kalam-kalam para ulama, lebih semangat dalam mempelajari sumber-sumber ilmu dalam agama kita, yakni agama Islam. Semoga kita senantiasa berada dalam rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.